Karena gue mah lebih lihat nggak baiknya sih, jadi nggak setuju. Lu mah Lebih orangnya, lihat lu mah jangka orangnya panjang itu nggak baik, gitu nggak setuju. orangnya apatis cuy, melihat negatifnya mulu gitu. Tiga tahu tuh udah di Udah sesuai ada. lingkungan Dari- gue mah. Oi. Lu pada iri nggak kalau misalkan banyak teman-teman lu yang udah pada nikah, sementara lu masih pada jomblo. Jadi kan kalau misalkan mereka ngundang lu, mereka udah bergandengan tangan, sementara lu nggak ada yang gandeng tangan. Gimana? Kalau gue sedikit iri sih, Sedikit iri, tapi ada irinya. ada irinya. Karena gimana ya, kalau udah nikah gitu, karena kan gua kebetulan sendiri di rumah gitu kan. Ya. Kalau misal udah ada istri, pasti dia Dia dibelai. Diurus lah intinya. pulang ke rumah diurus. tuh, oh ada sambutan hangat, terus apa masakan sarapan tuh Tidak seindah itu. tapi ya kan nggak tahu kan, gue juga kan masih jomblo. Mungkin ya emang jomblo kan ngebayang-bayangin yang manis-manis gitu. Benar. Karena belum merasakan, Belum karena merasakan. belum mengalami. Hmm. Kan kalau kita sebagai jomblo, aduh kita aja berarti gue juga. Nah gitu sih. Ya kalau para jomblo nih ya, Hmm. kalau para jomblo ngelihat orang yang nikah itu yang bermesraan gitu ya, oh enak ya mereka itu udah saling berbelas kasih, udah saling Gitu. menjalin asmara. Tapi kan tidak tahu yang mereka alami dalam pernikahan itu cicilan rumah misalkan ya, Hmm. tanggungan anak nantinya gimana, hidup sehari-hari makan berdua, dan kalau makan udah punya anak makan sekeluarga gimana, biaya sekolah. Mungkin mereka para jomblo itu melihatnya yang enak-enaknya gitu, enak-enaknya aja. Enggak aja. Kalau gua nggak iri sih, nggak Gak iri. karena banyak gitu saya sering berdiskusi gitu Iya. sama yang udah nikah, Hmm. entah itu nikah muda ataupun nikah nggak terlalu muda gitu. Nah, nikah itu nggak seenak yang dipikirkan. Ya. Betul. Kayak maaf ya, dia tuh biasanya permasalahannya mau nikah muda ataupun nikah nggak muda gitu kok, ya ekonomi gitu. Kembali lagi pada ekonomi. Pasti. Nah jadi buat gue nggak iri gitu, jadi gue berusaha untuk bagaimana sebelum nikah itu punya keuangan, punya ekonomi yang stabil gitu. Nah sehingga tidak ada tuh yang namanya cicilan rumah jadi udah beres, nggak ada yang namanya cicilan motor udah beres. Jadi dari sekarang mempersiapkan lah gitu, bukan lebih ke iri tapi lebih mempersiapkan. Tapi kan kebanyakan orang sekarang gitu ya, nikah itu karena nafsu aja gitu. Betul. Daripada gue nahan-nahan, gue nikah sekarang lah, berpikiran pendek gitu loh, berpikiran saat ini, Ya, dangkal gitu kan. otaknya dangkal gitu. Dangkal. Tapi bentar maaf potong, tapi ada juga yang bercerita bahwasannya ketika udah nikah ya rezeki alhamdulillah ngalir. Hmm. Terus Hati kerja tenang. nggak susah ya, hati tenang dan lain-lain. Jadi ada dua sebenarnya sih, dua sudut pandang gitu. Di sini ada yang alhamdulillah rezeki ngalir, ada juga yang pusing gitu. Hmm. Tapi kan itu berdasarkan kondisi. Hmm. Kalau misal ini dosen pernah bilang kan, dosen di kampus tuh gini, kalau situasi nikah itu ada 5: wajib, sunnah, yang ketiga apa sih? Makruh haram, Makruh apa mubah dulu? mubah. Mubah, makruh, haram. Wajibnya itu dia kalau udah mapan, udah siap. Sunnahnya itu kalau dia masih muda. Bukan, kalau wajib ini dia maaf umur udah ini siap, kesiapan udah mantep, tapi dia gak mau nikah gitu. Nah, harusnya wajib nikah. Wajib. Tapi kalau sunnah dia tuh belum umur masih standar lah, standar kesiapan ya udah gitu, udah siap. Ini disunahkan gitu. Yang mubahnya Tadi lanjut yang mubahnya. gue udah lupa lagi sih. Kalau Intinya yang mubah. mubahnya tuh boleh kan, harusnya boleh. Boleh Gimana ya? Boleh ya atau enggak juga gak apa-apa. Gitu. Jadi berarti sekitaran antara siap dan gak siap, pertengahan lah gitu. Pertengahan. Pertengahan. Dan ekonomi pun. Benar. Kalau makruh Kalau makruh itu lebih baik gak usah. Sarannya gak usah. Tapi kalau misalkan kalau dilakukan gak usah gak sih? Kalau makruh ya, kalau gini ya, ada dua. Kalau menurut ulama lagi ya, Ya apa. kalau makruh itu
lebih baik jangan dilakukan. Jadi gak ada kata-kata ditinggalkan itu gak apa-apa, nggak ada kata-kata gitu Kalau dalam nikah dalam nikah. Jadi lebih baik jangan dulu lah gitu kalau makruh, hukum makruh gitu. Contoh kita kaitkan dengan hukum makruhnya aja ya, bukan situasi dan kondisinya. Ketika puasa kumur-kumur kan itu hukumnya makruh. Nah itu tuh kalau dilakukan tidak apa-apa, bukan gitu, tapi lebih baik jangan dilakukan. Gitu. Sama juga kayak pernikahan. Contohnya gimana? Contoh Kalau dalam hal makruh gitu. makruh, contoh ya, dia sebenarnya udah punya rumah, dia udah punya motor, dia udah punya dan lain-lain lah, Mapan lah. ya mapan, tapi ada nih satu tanggungan orang tua yang memang harus kita beri atau harus kita bantulah. Sedangkan kita ketika udah punya istri terbagi kan. Ya. Nah sehingga si orang tua ini jadi gak ikhlas. Nah jangan dulu dilakukan nikah itu, tapi komunikasi dulu sama orang tua. Nih kalau saya nikah gini. Nah jadi sehingga ada komunikasi yang baik dari orang tua. Akhirnya ya boleh lah itu gitu. Nah, yang udah kentara banget yang haram. Dia masih belum mampu, mental juga belum siap, dalam segi ekonomi pun parahnya itu dia masih ngutang gitu. Ya itu kan benar-benar gak boleh. Nah terus gue jadi nanya nih, Ya. maaf kalau yang di luar hamil di luar nikah, apakah itu wajib hukum nikahnya? Apakah sunnah? Apakah makruh? Apakah apa ini? Tapi katanya kalau misal hamil di luar nikah, memang dalam konteks belum nikah, dalam kondisi hamil cepet-cepetan sudah dinikahin terus halal cina. Katanya cina. Tapi kan dosa dulu gak sih? Katanya Ya kan dosa dulu kan? katanya mah cenah yang dosa zina itu tuh kalau udah nikah tuh gugur. Hah? Heeh. Tapi gue baru denger. Ya udahlah kalau gitu mah gue cari orang kaya gitu, gue ambilin Ya anaknya. maksudnya gimana tuh, jangan disengaja lah intinya. Tapi kan itu banyak yang disengaja cuy. Kalau nggak sengaja ngapain mereka kesemak-semak gitu, capek-capek jalan gitu kan? Ngapain mereka mau jog di WC? Aduh, nafsu mah itu mah nggak ada disengaja dan kesengajaan. Tapi menurut orang lain mah apain orang lain siapa? Tapi gue pernah dengar ya, nggak tahu salah atau enggak ya. Jodoh itu ada dua gitu. Ada yang datangnya dari Tuhan atau Allah, ada yang datangnya dari iblis gitu. Nah, Apa itu baru lagi? jodoh ya nggak tahu ini konspirasi lah. Konspirasi. Nah ya. Kalau yang datangnya dari Tuhan biasanya dia tuh melakukan hubungan kayak PDKT dan lain itu secara tidak terlalu terlalu brutal, tidak terlalu berdua-duaan. Nah tapi kalau yang datangnya dari iblis gitu, nah dia tuh nikah ya karena yang tadi itu Nafsu. ya, karena nafsu gitu, kayak yang namanya yang hamil di luar nikah itu datang dari iblis katanya. Tapi kan ada juga sanggahannya jodoh itu semua di tangan Tuhan gitu. Tapi kalau ateis Sebenarnya tuh dia Jodoh di percaya tangan gitu. sains. Tapi kalau ateis kalau berdoa gimana kan, kalau sebagai manusia kan berdoa tuh ya Allah gitu kan, ya Tuhan. Nah, kalau ateis gimana? Ya saha. Mereka pun kalau misalkan lagi kecelakaan, oh my god, jauh banget. Nah itu singkirkan. konteksnya tadi kan yang yang nikah gitu. Tapi sekarang banyak juga sih anak muda yang maaf ya, yang nikah muda maksudnya, yang nikah muda. Ya iyalah anak muda nikah muda. Salah yang nikah muda dengan kondisi keuangan yang sangat baik banyak juga ya, karena didorong oleh Finansial orang tuanya. Pemikiran orang tuanya yang kolot yang dulu. Betul kali teman-teman. Gue kira lu tadi pas mau bilang dulu tuh yang dungu denger-dengeran dulu kayak Kolot gitu. sekali. Nah terus satu lagi permasalahannya, Apa? gue mau nanya, lu pendapat lu gimana tentang perjodohan? Kalau perjodohan itu sih kembali lagi kepada orang-orangnya gitu, yang dijodohin sama
yang menjodohkan. Kalau misalkan yang menjodohkan itu yang nawarin, ini aku punya anak, kata si orang tua, ini aku punya anak, si ini mau nggak dijodohin. Nah si orang tuanya ngasih tahu ke anaknya gitu, ibaratnya si perempuan, nah itu ada temen papa yang apa, yang mau ngejodohin anaknya dengan kamu gimana, mau nggak? Terus si orang tua itu kalau zaman sekarang ya ngasih fotonya gitu, oh ya, terus nunjuk ke si anaknya gitu, udah itu orangnya, taruh dulu, kalau misalkan dijodohin sama-sama suka ya gak apa-apa, kecuali kalau misalkan dijodohin tapi nggak mau, si anak-anaknya itu nggak mau, si orang tuanya kekeh maksa. Nah itu yang kalau menurut gue salah. Tuh. Sependapat banget. Ya memang sih ini kan jadi pro kontra ya perjodohan ini. Wah banget itu perjodohan. Tapi kalau pertanyaannya lagi, tapi lu mau nggak kalau gitu dijodohin? Ya asal dia cakep, asal terus? Dia pinter, nggak bodoh, terus asal dia Mapa, aduh astagfirullah. Yang brutal gitu. Ya, tobrut macam itu. Dan yang terpenting udah dungu, Gaduh. Kalau misalkan gue dijodohin sama yang dungu, anjir, dikasih tahu itu bukannya narik malah mantul lagi gitu. Kenapa kamu ya dungu? Lu gimana kalau dijodohin? Kalau dijodohin, karena ya gue lihat dari kampung gitu kan, kalau Pastilah. dijodohin pasti ya gak mau gue. No, ini gue mending pilih sendiri. Tapi kalau misalkan gini ya, plot twist, gue gak mau dijodohin, tiba-tiba yang orang tua lu mau ngejodohin lu sama orang itu adalah orang yang lu mau gitu. Pak, jadi dong boleh. Wah, itu ya pasti itu Pak jadi sih. Ya kan jangan mengeneralisir bahwasanya perjodohan tuh gue nggak suka perjodohan tuh karena suatu kondisi. Kalau misalkan dia itu emang bener gue cinta, ya udah. Tapi kalau misalkan dijodohin sama nggak orang yang gue gak suka, ya nggak mau. Kayak gitu. Betul. Tapi dalam kondisi tertentu lah bahasanya. Iya, kondisi tertentu. Tapi kan banyak juga gitu ya orang-orang tua yang egois gitu. Egois, benar. Jadi karena dia tuh pengen banget dengan si dia, contohnya si orang tua tuh pengen banget ngejodohin kita contoh sama si dia karena beberapa faktor, contoh Ekonomi, hutang ke akhirnya dijodohin. Akhirnya kan si anak tuh merasa terpaksa gitu kan dengan perjodohan itu. Betul. Ada yang viral coba itu teh. Si orang tua ini ada keluarga yang punya hutang sama seseorang. Udah tua lah si ini teh. Nah si yang kakek-kakeknya yang tua ini, ya dah kalau mau lunas anak lu dinikahin gitu. Wah, tahu. Ada kan? Ada. Gue tuh anjir. Kasihan gitu loh anaknya, korban dari ini. Korban dari keadaan. Kan yang ngejalanin hubungan pernikahan itu kan anaknya, bukan ibunya gitu. Jadi ya sedikitnya lah jangan terlalu egois gitu. Jadi orang tua juga harus tahu gimana pengennya anak gitu, sehingga tidak menimbulkan nantinya si anak ini jadi terkekang terus jadi gak suka kepada orang tua gitu kan. Jadi pertanyaan lo ini, kalau anak itu gak nerima perjodohan, apakah disebut anak durhaka? Enggak lah. Jadi kan hak gue speechless. hak gua. Kalau perjodohan mah kan ya itu jodoh gua, berarti punya kehidupan baru, itu hak gua gitu. Tapi kan kata orang tua, ini saya ingin memberikan yang terbaik buat kamu gitu. Tapi emang menurut orang tua tuh dia ngerti kehidupan tuh dia tuh. Jadi orang tua tuh ngerti kehidupan calon kita, ngerti enggak? Terus belum tentu orang tua juga ngerti dengan anaknya sendiri. Iya. Jadi itu hak kita lah. Walaupun dilahirkan dari gen yang sama, tapi kan pemikiran beda. Gitu. Terus dasar dari pengetahuan pun beda gitu. Ketika kita dididik begini, ya otomatis kita akan melakukannya yang begini gitu. Kalau didik sama orang tua, ya berarti didikan kita orang tua gitu. Betul. Tapi untuk zaman sekarang kan didikan kita bukan orang tua tapi TikTok kan. TikTok dipaksa dan
kebanyakan. Gue nggak expect, nggak gue tadi nggak expect lo. Tadi pas lu bilang didikannya bukan dari tapi dari TikTok, gue nggak kesada gitu. Tapi nggak, maksudnya Kira gue didikannya dari circle. Dari TikTok bener. kan menurut Kompas Tekno juga orang selama berapa jamnya? Kalau orang Indonesia ada, orang Indonesia 10 jam main TikTok gitu. Wah. Jadi itu kayak udah belajar sekolah aja gitu. Sekolah berapa jam? 8 jam. 8 jam. Nah, udah sama lah gitu. 6 jam ke sekolah. Nah, sehingga apa? Sehingga dalam milih informasi, baik tadi yang dibahas perjodohan ataupun pembelajaran, ya kurang apa ya namanya? Kurang edukasi. kurang efektif. Kurang efektif lah gitu. Jadi kalau untuk zaman sekarang nih, anak-anak sekarang, menurut lu perjodohan ini baik gak dengan situasi dan kondisi sekarang gitu? Enggak. Kembali lagi pada situasi kondisi sih kalau menurut gue. Kalau itu gue suka ya gue setuju. Kalau gue gak suka ya gue nolak. Siap. Iya sih, benar, harus lihat situasi dan kondisi juga sih. Tuh. Kalau lu gimana nih ya, gak ada suara-suaranya nih dari tadi? Kan dia mah nggak setuju dari Oh, awal juga. Nggak setuju. Berarti kalau lu ada dua sudut pandang. Iya. Kalau ini nggak setuju. Karena gue mah lebih lihat nggak baiknya sih, jadi nggak setuju. Lu mah Lebih orangnya- lihat lu mah jangka orangnya panjangnya itu nggak baik, itu nggak setuju. Orangnya apatis cuy, melihat negatifnya mulu gitu. Tidak tahu tuh udah di sesuai lingkungan Dari- gue mah. Oh, benar. Jadi lu sering disakiti orang dan lu sering disakiti cewek kan? Nggak tentu sih sakit sih. Jarang sih itu. Kalau menurut gue nih, kalau orang yang apatis gitu yang selalu melihat dari sisi negatif, mungkin dia tuh pernah terluka oleh seseorang. Cuman emang gue lingkungannya emang gitu sih. Kebanyakan relationshipnya enggak toksik banget. Ya Jadi- nggak toksik tapi brengsek. Toksik apa? Jadi soal perjodohan antara ini dan itu tuh wah enggak nih gue nggak mau, gue kajian pindah negara. Kajian tuh apa bahasa Indonesia? Mending. Lebih mending ya. Mending. Mending pindah negara. Hmm. Tapi kalau misalkan ada yang ke rumah, tapi mana ada sih lelaki yang dilamar sama perempuan? Ya cuma nafsu lu kan. Enggak, bos, seharusnya gini. Seharusnya kita entah itu laki-laki atau perempuan, kita mempunyai kesempatan yang sama seharusnya. Cewek itu boleh melamar laki-laki. Sejarah ada gitu bahwasannya di Islam kalau nggak salah. Jadi ada cewek yang ngelamar si laki-laki dan itu diperbolehkan juga. Ya itu Tapi mah gengsi kan kalau sekarang. kan berdasarkan zaman juga. Menyesuaikan zaman. Kalau zaman dulu mah kan kita tuh ya udah sih, kita sebagai orang yang pengen nikah ya gak peduli lah apa kata orang lain. Kalau sekarang mah kan udah di setiap circle, udah kena standar TikTok, udah macam-macam gitu lah, sama gengsian juga kan. Benar. Kalau misalkan ada nih perempuan yang ngelamar cewek, perempuan itu kayak dianggap rendah gak sih? Ih lu mah kok malah bener. yang maju duluan, Nah, yang gitu. ngaku duluan gitu. Tapi sih bener-bener, tapi jarang juga sih cewek yang gitu sekarang. Bukan jarang juga, nggak ada malah. Jangankan ngelamar gitu, ngechat pun kalau laki-laki nggak duluan ya nggak akan. Kalau si cewek dulu yang ngechat gengsi kan. Tapi kalau dalam sisi pandang gue sebagai laki-laki, kalau ngechat dia itu beresiko, anjir gue takut ditolak misalkan gitu. Oh, betul. Oke. Apa Jadi- nih, udah oke aja nih. Dengerin kata-kata orang yang tidak setuju. Nah, oke. Jadi gini ya. Nah, Sekaligus closingan kita. Ini tuh soal perjodohan. Soal mindset. Jodohan tuh emang jangka panjang sampai mati kita. bukan apa cerai. Gua dan jodoh kita tuh mati tuh. Gua dan jodoh kita. Cowok, lo mau berbagi istri sama kita? Oh iya, sorry. Iya tuh anjing. Gua dan jodoh kita. Digilir. Nah, itulah jadinya. Jadi gitu. Terus.
emang kalau kita mau nikah tuh harus berpikir panjang gitu. Sepanjang apa? Sepanjang Jalan satapak. kenangan. Nah, satapak. Terus Nah, jadi kenapa harus berpikir panjang? ya. Contohnya dari ekonomi kurang, terus pasti kalau udah nikah udah punya anak, ekonomi kurang, terus berantem karena komunikasinya putus, kekurangan uang, punya anaknya dikasih makan yang gizinya kurang gitu. Stunting. Ujungnya stunting, terus nurun ke anak-anak. Itu lingkarannya keluarga setan. Itulah intinya Lingkaran keluarga setan. jadi kan ada lingkaran satu Lingkaran keluarga setan atau lingkaran setan. jadi gak baik lah, intinya gak sehat lah, gak sehat. Intinya kalau mau nikah kita harus mempersiapkan ekonomi, ilmu, terus mempersiapkan juga mental gitu. Jangan sedikit mental health. Jadi ya harus maksimal lah, karena kita itu ibadah seumur hidup gitu. Betul, karena bukan gitu masalah seumur hidup gitu. tanggung jawab itu namanya, guys. Betul. Gue ada pertanyaan terakhir nih. Apa itu? Nggak setuju gue. Enggak jawab simpel aja deh. Jawab simpel aja. Jadi 5 pertanyaan rumit tapi tolong jawab simpel. Tipe istri yang kayak gimana yang lu suka? Oh iya, lupa. Simpel ya. aja. Simpel aja. Ngerti keadaan suami. Gitu aja. Lo? Yang Arab titik. Oke lah, gak apa-apa. Lu apa? Oh iya. Belum yang nanya belum aja. Kalau gue mah yang Mikir keras. aduh anjir Sedang berpikir keras. yang Ini ada yang salah dari dirinya karena dia tidak tahu perjanjian. intinya mah yang sama, hampir sama kayak gue dari sikapnya gitu. Gue kayak begini ya kayak begini juga. Udah sih, itu aja kan, gue singkat. Nah, Singkat, padat, jelas. bisa udah. Sekian Satunya dari yang Arab. Sekian dari kami. Thank you. Bye bye.